tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Salam saudara, pada hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya akan beri judul, Mampukah Kita Jauh dari Tuhan? Setiap manusia punya musuh. Yang namanya musuh harus dilawan. Tidak boleh diam saja, tidak boleh mengalah kalau ingin menang. Ada beberapa musuh yang harus dihadapi oleh setiap manusia. Ada 3 musuh. 1, setiap orang akan diperhadapkan dengan orang jahat. Musuh yang kedua, sakit penyakit. Musuh yang ketiga adalah roh-roh jahat atau penguasa di udara atau iblis. Itulah musuh manusia yang harus dilawan. 3 musuh inilah. Kita tidak tahu kapan waktunya musuh itu datang kepada kita dan kita harus melawannya. Kalau dia datang menyerang, mampukah kita melawannya? Ini satu pertanyaan yang setiap orang harus jawab. Mampukah ketika ia datang, ketika musuh ini, kita sanggup untuk melawannya? Satu hal yang ada di dalam benak pikiran kita masih ragu-ragu untuk menang, untuk melawannya. Artinya, manusia itu kekuatannya terbatas. Bagaimana supaya manusia dengan keterbatasan kekuatannya itu bisa mengalahkan ketiga musuh ini? Yaitu dengan jalan harus mempunyai penjaga yang sewaktu-waktu bisa dimintai bantuannya, dimintai pertolongannya. Ada 3 penjaga yang bisa dimintai pertolongannya sewaktu-waktu. Siapa dia? Pertama, bila datang orang jahat, siapa yang bisa menolong orang tersebut? Paling-paling setidaknya dia memanggil polisi, aparat keamanan. Hal yang kedua, ketika tiba-tiba dia datang penyakit, siapa yang bisa menolongnya? Tidak lain daripada dokter atau mantri yang bisa merawat sakitnya. Hal yang ketiga, bila datang roh-roh jahat, penguasa di udara, iblis, siapa yang bisa menolongnya? Tidak lain adalah hamba Tuhan, pendeta, penginjil. Kalau anak Tuhan. Tapi bagi orang yang belum percaya, siapa yang menolongnya? Paling-paling dia memanggil orang pintar, paranormal, dukun. Memang masing-masing mereka mempunyai semboyan melayani, memberi bantuan, menjagai sebagai penolong masyarakat.
Dari ketiga pejabat ini, siapa yang masih melayani tanpa imbalan atau gratis? Saya percaya hanya saudara saja yang bisa menjawabnya. Karena mereka semua tugasnya adalah menjagai saudara. Bisakah setiap manusia terus-menerus mengandalkan mereka? Walaupun dikatakan gratis sebagai pelayan masyarakat. Gratis mempunyai arti lain adalah secara cuma-cuma. Sifatnya memberi pertolongan dalam keadaan darurat, bukan seterusnya. Itulah yang dikatakan menolong masyarakat, sebagai penolong masyarakat. Memang semua kita tidak bisa memungkiri hidup serba gratis itu sangat enak. Saya juga pingin. Ya. Tetapi banyak orang tidak mengerti. Gratis yang diberikan oleh setiap manusia, di dalamnya ada unsur terhina. Tidak enak didengar. Dengan bermacam-macam alasan. Yaitu dengan kata lain, orang yang senang terima gratisan itu sebagai orang miskin. Gratisan diberikan karena sudah busuk, sudah afkir, returan, tidak terpakai lagi, atau dengan kata lain sudah jelek, sudah buangan. Baru namanya gratis itu diberikan. Gak enak semboyan di dalamnya. Ya. Mari kita buka Yeremia 17 ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan ini, setiap hati kita harus dekat dengan Tuhan. Apa sebab? Hanya Tuhan yang sanggup melawan ketiga musuh kita. Apalagi musuh kita itu kita tidak tahu kapan datangnya, kapan menyerangnya. Sedangkan kita tidak akan terus mampu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Walaupun hari ini kita masih muda. Oh, tubuhku kuat. Tidak mungkin aku terserang virus COVID-19. Oh, tubuhku sehat, masih muda. Aku kuat. Melawan siapa saja. Kondisi tubuhku sehat. Tapi saya katakan, besok bagaimanakah kita? Sedangkan penyakit, kapan datang waktunya kita tidak tahu. Penyakit bukan menyerang hanya orang yang muda saja. Bahkan orang tua, anak-anak pun bisa terserang. Kapan waktunya pun mereka tidak tahu. Tidak pilih-pilih, tebang pilih. Oh, dia kaya, aku tidak menyerang. Oh, dia miskin, aku tidak menyerang. Enggak. Semua kita tidak tahu kapan datangnya. Kelemahan tubuh kita, disitulah penyakit timbul. Nah, saudara, walaupun hari ini engkau berada
atau saya katakan sangat kaya, bisa dikawal, didampingi dengan bodyguard, dengan penjagaan yang ketat agar tidak diganggu orang-orang jahat. Kelengahan itu pasti ada. Mampukah terus-menerus mengandalkan kekuatan orang lain? Diri kita tidak sanggup. Biar engkau kaya, bisa membayar orang-orang yang melindungi dirimu, agar supaya orang lain tidak bisa berbuat jahat kepadamu. Tapi bisakah dia terus waspada? Sedangkan beberapa kita pernah lihat bagaimana seorang presiden dari superpower Amerika dijagai dengan bodyguard, dikelilingi dengan orang-orang kuat untuk melindungi daripada serangan orang-orang jahat. Tetapi kita pernah lihat Presiden John F. Kennedy, bagaimana dia meninggal. Ternyata orang jahat memanfaatkan kelemahannya dia. Dengan senjatanya ditembak langsung. Biarpun seorang presiden tidak mampu dilindungi dengan bodyguard sekelilingnya, tetapi dia juga bisa mati. Saya katakan, perlindungan mengandalkan kekuatan daripada orang lain. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi saya bacakan kembali. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hari ini saudara, apakah engkau masih jauh daripada Tuhan? Apakah engkau masih merasakan kekuatan tubuhmu saat ini lagi fit? Ingat, musuh kita ada 3 yang terus mengincar hidup kita setiap hari. Pertama tadi orang-orang jahat. Kedua sakit penyakit. Ketiga adalah roh-roh jahat penguasa di udara. Hal inilah yang selalu ingin mencari celah. Supaya bagaimana ketika kita lemah, dia masuk untuk menyerang. Kalau diri kita tidak ada perlindungan yang memampukan lebih kuat daripada mereka, saya percaya satu saat yang kita takuti dari ketiga hal yang selalu mengancam diri kita ini sewaktu-waktu bisa masuk. Ketika sewaktu-waktu bisa masuk, perlindungan manakah yang lebih kuat lagi? Tidak lain adalah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita buka selanjutnya. Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Inilah perlindungan kita yang kuat. Saya bacakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Itulah isi daripada kitab Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Siapa yang mengarang kitab Mazmur? Tidak lain adalah Raja Daud. Luar biasa, dia seorang raja yang sukses. Dicintai oleh penduduknya. Dikasihi oleh setiap orang-orang Israel pada waktu itu. Tetapi dia tidak sombong. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mengandalkan orang-orang lain. Tetapi yang diandalkan adalah Tuhan.
Tuhan Allah Israel. Maka dari itu, ketika kita dekat dengan Tuhan, banyak hal yang tidak terduga akan kita alami dan kita rasakan ketika kita dekat dengan Tuhan. Saya ambil contoh. Coba tanyakan pada orang-orang yang dahulu dan sampai saat ini setiap minggu datang beribadah kepada Tuhan. Sebelum COVID-19 ini ada. Mengapa ia selalu mau saja datang beribadah setiap minggu ke gereja? Coba tanya mereka. Padahal ada kesempatan baik, dia beristirahat selama 6 hari, ia sudah bekerja. Seperti tiada mengenal lelah. Mengapa mereka tidak lebih baik istirahat saja? Kok rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan? Seperti ada suatu magnet yang menariknya, yang mengingatkannya untuk datang beribadah. Coba tanyakan kepada mereka. Kalau saat ini sudah hampir 3-4 bulan dia tidak bisa beribadah kepada Tuhan akibat daripada COVID dan peraturan dari pemerintah. Coba tanyakan bagaimana perasaannya hari ini. Pasti dia ingin rindu sekali untuk datang kepada Tuhan, beribadah kembali. Inilah tanda seseorang yang dekat dengan Tuhan. Hatinya melekat padanya. Dia akan selalu merindukan kembali kapan ibadah ini segera dibuka kembali. Tidak salah. Karena apa? Hatinya sudah melekat pada Tuhan. Beda dengan orang yang mendapat orang yang masih jauh daripada Tuhan. Sama sekali tidak ada rasa untuk beribadah kembali. Bahkan dia punya alasan, untuk apa aku datang kepada Tuhan? Tidak perlu. Mengenal Tuhan malah merepotkan. Tidak bisa beristirahat. Tetapi kalau diberi Tuhan istirahat seterusnya, dia tidak mau. Saya katakan aneh. Padahal dia ingin. Bahkan mengatakan, untuk apa repot-repot datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Ini kan waktunya istirahat hari Minggu. Tetapi kalau diberi istirahat seterusnya oleh Tuhan, orang tersebut tidak mau. Inilah saya katakan aneh. Mari saudara, hari ini kita merindukan untuk datang kembali kepada Tuhan. Walaupun hati kita menggebu-gebu. Banyak cara kita untuk datang kepada Tuhan. Bukan hanya hari Minggu saja, menunggu kesempatan untuk bisa beribadah kembali. Tetapi di rumah. Di rumah juga, di rumah saudara masing-masing, di dalam rumah saudara masing-masing itu ada Tuhan. Saya katakan itu ada Tuhan. Lakukan itu bersama keluarga, bersama anak-anak. Dan saya percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus hadir di tengah saudara. Dan melihat, mendengar apa yang saudara inginkan. Persekutuan rumah tangga itu penting, saudara. Biarpun kita belum bisa beribadah, tapi Tuhan itu ada dan hadir di tengah-tengah saudara. Ketika Tuhan itu kita panggil. Ketika Bapak itu kita panggil, Bapak langsung hadir. Mari saudara, hadirkan Bapak itu di dalam rumah tangga kita. Dan saya percaya penjagaan Tuhan itu lebih dari penjagaan siapapun yang ada dalam dunia.
Dan kehadiran Tuhan itu selalu menolong, memberi jalan keluar, menyembuhkan, memberkati. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan tahu kebutuhan kita. Orang jahat, setiap malam kita tidur, kita tidak merasakan. Tetapi ketika Tuhan panggil dalam doa kita, setiap sebelum tidur, hadirat Tuhan itu menjagai saudara dan menjagai saya. Orang jahat dilakukan oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya orang jahat, sakit penyakit pun dilakukan oleh Tuhan. Sehingga tubuh saudara sampai hari ini sehat, tidak terserang COVID-19. Itu ada tangan Tuhan yang melindungi saudara. Apalagi yang namanya roh jahat, penguasa-penguasa di udara. Kita tidak tahu kapan datangnya. Tetapi saya percaya, ketika engkau melekat, dekat dengan Tuhan, melekat padanya, memberikan hati kepada Tuhan, roh jahat apapun kekuatannya, Tuhan yang sanggup menyingkirkannya. Mari, kita saat ini bukan jauh daripada Tuhan, tapi semakin hari kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Dan selalu merindukan, kapan ya aku bisa kembali beribadah kepada Tuhan. Jangan hitung-hitungan kepada Tuhan. Tuhan itu nggak perlu hartamu, nggak perlu. Yang Tuhan inginkan hanya hatimu untuk dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya, ketika hati kita dekat dengan Tuhan, Tuhan juga dekat dengan kita. Puji Tuhan. Amin. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.